Terpujilah namamu ya Bapa. Ajaib perbuatanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikanmu terhadap kami ya Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terlebih dahulu Bapa, sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk dapat menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami undang hadiratmu pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Kami rindu lawatanmu ya Bapa. Kami rindu jamahanmu Yesus. Kami percaya ya Tuhan, pagi hari ini Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, bisa untuk jemaat yang belum datang di tempat ini. Kiranya Engkau berikan keselamatan Tuhan, kita dapat sampai di tempat ini dengan selamat. Memuji bersama kami meninggikan namamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Engkau berkati Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Berkati Tuhan pelayan-pelayan dari WL, singer, pemain musik, sampai yang membawakan firman-Mu ya Bapa. Engkau pakai mereka lebih hari, lebih luar biasa dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan pujian-Mu ya Bapa. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bahwa kita layak di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Oh, betapa Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya
menari. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya beri ruang kesaksian yang menyaksikan kita kasih Tuhan. Sambil menunggu kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Monggo yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa yang saya hadapi dalam minggu ini. Kemarin hari Rabu, saya biasa ngomong. Suami saya telepon karena kita menunggu berita yang tidak pasti, yang selama ini kita menanti. Saya ditelepon, "Mah, jangan kaget, jangan marah. Aku sudah menanti." Apa ya? Berita Sabtu besok tidak jadi diadakan. Secara spontan saya menahan amarah, jadi badan saya langsung lemas, saudara. Tuhan Yesus tolong saya. Menahan amarah manapun, badan saya lemas, posisi saya yang gendong. Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya anak ini saya tidur. Itu keadaan 10:30 siang. Hari ini jam 11 kurang 10, saya harus jemput sekolah. Sampai di rumah, badan saya masih gemetar. Saya nggak kuat, badan saya lemas, Pak. Dengar berita ya, karena kita mengadakan acara besok Sabtu kemarin, tanggal 9. Saya sudah belanja, sudah ini dibatalkan. Dari situ secara manusia saya kecewa, marah, tapi Tuhan, karena mungkin saya menahan amarah atau apa itu, badan saya yang jadi lemas. Saya berdoa, Tuhan kuatkan saya, masih banyak pekerjaan yang aku kerja. Terus jam 11 kurang 10 saya jemput sekolah. Tapi pikiran saya kurang tahu gimana ya. Jalan, tapi bukan saya yang nyetir rasanya. Sampai di sekolah sudah sampai. Anak yang saya bawa ini enggak saya ngajak. Sudah sampai di rumah sambil, "Tante, rumah saya lewat." Tuhan Yesus. Untung
sampai tidak terjadi apa-apa di jalan. Saya merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Memang dalam posisi kita tidak baik, tapi Tuhan itu tetap memelihara dan menyertai kita. Saya merasa bersyukur bisa ada di sini. Saya merasa tidak bisa sanggup. Tadi saya bilang, Tuhan saya OL, suara saya batuk. Mulai tadi malam saya batuk. Saya nggak bisa ngangkat suara Tuhan. Tapi saya bersyukur bisa ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya bisa mengeluarkan suara. Dan saya bisa kuat, bisa berdiri sini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita tetap percaya sama Tuhan. Apapun masalah kita. Mungkin kita banyak masalah. Secara manusia saya merasakan saya tidak ada. Kalau ini kepala mungkin bukan buatan Tuhan. Sudah pecah kali. Kalau bukan buatan Tuhan saya bilang, Pak, saya nggak sanggup. Kepala saya rasanya mau pecah. Tapi Tuhan, puji Tuhan, saya merasa kasih Tuhan yang luar biasa. Saya bisa beralih dari semua karena kemurahan Tuhan. Mari tetap percaya sama Tuhan. Kita diberi kekuatan, kita diberi masalah. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu saya imani. Saya menghadapi pernikahan anak saya itu sepertinya rasanya gimana ya? Kayak di ujung tanduk. Kayak diombang-ambingkan, kayak merasa ya apa enggak, jadi apa enggak, gitu loh. Tapi saya bilang berserah sama Tuhan, apa yang terjadi wes. Saya sudah bilang terserah apa yang terjadi. Udah tinggal besok, tinggal 1 bulan lagi. Ini belum selesai perjalanannya untuk menuju. Tapi saya percaya Tuhan punya kuasa, punya mujizat. Di balik ini semua kalau kita harus tetap percaya sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berseru kepada banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa
Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hati yang merindukan akan Engkau. Kami percaya Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini merindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami hanya rindu, kami hanya ingin dekat dengan Engkau. Karena kami merasa hanya dekat dengan Engkau, hidup kami akan tenang. Jiwa kami akan tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kedamaian, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Yesus, kami merasakan Engkau begitu dekat dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami juga akan rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan nasihat-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan teguran-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan, setiap kesalahan yang telah kami lakukan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang akan menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan bila Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar, hidup kami tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi Tuhan, biarlah kami terpaut akan Engkau. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu terlebih khusus lagi Tuhan. Juga Tuhan, memberkati kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada semangat baru, haleluya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Dan kita akan masuk langsung di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semua. Saya akan berikan judul yaitu motivasi yang benar. Di dalam ikut Tuhan itu seperti apa? Nah, ini ada satu perikop yang kita harus ikuti. Coba kita semua buka di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ketiga. Mari kita semua buka di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ketiga. Kalau sudah, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bacakan ayat ini secara bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat yang ketiga terlebih dahulu. Yang sudah ketemu katakan haleluya. 1, 2, 3. Nah, silakan duduk dulu. Kita akan belajar satu persatu dari ayat ini. Dari ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, ya Paulus berkata, jika seorang mengajarkan ajaran lain yang pertama. Yang kedua, tidak menurut perkataan sehat. Yang ketiga, dan tidak menurut ajaran yang sesuai. Nah, ternyata pada waktu itu, ingat ya, ini terjadi berarti kira-kira 1900 tahun yang lalu. Ya, 1900 tahun lalu atau masih abad pertama. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sudah tidak ada, memang sudah naik. Tetapi ternyata ajaran-ajaran ini dari zaman dulu sudah berkembang. Apa ajarannya? Tidak menurut perkataan sehat, ajaran di luar Injil, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ibadah orang-orang Kristen pada waktu itu. Loh, maksudnya bagaimana? Bukankah waktu itu masih murni? Ingat, pada waktu itu sangat dekat
dengan kenaikan Yesus. Dan pada waktu itu juga tidak terlalu jauh jaraknya, paling hanya berapa bulan atau berapa tahun itu Kristen mulai muncul di Antioquia. Mereka disebut-sebut Kristen. Tetapi kita lihat dulu, ada ajaran lain dari jenis yang berbeda dari kekristenan. Jadi mereka mengaku-ngaku orang Kristen, tetapi ajarannya bukan Kristen. Nah itu. Jadi jangan aneh kalau zaman sekarang itu banyak yang mengaku-ngaku Kristen, tetapi itu bukan Kristen. Ya itu seperti itu. Karena waktu dari jarak Yesus saja sampai Timotius dan Paulus ini jaraknya sangat dekat. Itu pun sudah mulai berkembang. Harusnya sangat mudah dipatahkan. Lebih mudah mana Bapak Ibu dipatahkan? Situasi ajarannya itu yang nggak betul itu jaraknya hanya berapa tahun atau yang ribuan tahun? Paling susah mana yang diberantas? Yang ribuan tahun. Yang sekarang ini jauh lebih susah, lebih sulit situasinya daripada zaman ini. Perlu kita perhatiin. Tapi zaman ini sudah ada. Berikutnya, ajaran ini ternyata kombinasi antara Yahudi dan filsafat Yunani. Kita perlu tahu Plato, Aristoteles dan segala macam itu kan arahnya di sana filsafat itu. Ya. Dan juga yang kedua adalah Yahudi, ajaran Yahudi lebih tepatnya bukan salah Yahudinya tetapi Tauratnya. Mau kembali ke Taurat. Taurat. Padahal waktu itu Yesus ketika sudah mati di kayu salib itu sudah selesai. Masuk di dalam era baru. Dua hal ini yang sepertinya itu ajaran Kristen tapi bukan Kristen. Nih contohnya lagi. Ajaran Yunani itu ajaran Gnostik menolak kebangkitan tubuh. Ingat dualisme. Apa itu dualisme? Jadi kalau Bapak Ibu tanpa sadar gereja masuk ini berarti sudah tercemar oleh dualisme ini. Segala sesuatu yang rohani tidak berhubungan dengan jasmani. Segala sesuatu yang nyata ini daging, tidak berhubungan dengan roh. Makanya efeknya adalah orang-orang banyak yang sering salah di dalam ibadah. Contohnya, ketika ibadah, kita ini ibadah berarti apa? Misalnya contoh, yang pujian, yang WL, yang ini pekerjaan rohani atau jasmani? WL, beribadah kepada Tuhan, rohani atau jasmani? Masa jasmani? Rohani kan, pasti rohani. Yang kita lakukan di gereja rohani. Tapi kita, contoh, kita kerja di kantor, kita nyetir, apalagi ngurus anak, suapin makan. Apa kira-kira? Sapu-sapu. Jasmani atau rohani? Jasmani, itu selalu begitu. Dualisme ini sudah muncul. Makanya ada banyak orang-orang kalau di gereja sungguh-sungguh korbannya banyak, buat Tuhan luar biasa, tapi di tempat kerjaannya datang bolos, kerjaan sukanya korupsi. Tapi dia berpikir kalau saya ke gereja dengan kasih persembahan, dengan saya rajin menjadi pelayanan, itu hal-hal rohani itu akan menutup segala sesuatu yang jasmani. Karena nggak berhubungan, tapi nggak begitu. Ini nih bahaya. Ingat ibadah itu dimanapun kita pergi dan berada, itu kita sedang beribadah. Tapi jangan ada orang berpikir, Pak kalau begitu, kita nggak usah ibadah di gereja, kerja aja terus karena kerja itu ibadah. Ingat, segala sesuatu harus seimbang. Nanti kita akan lihat, kita bahas di sini. Ini ajaran Gnostik, menolak kebangkitan tubuh badani. Jadi jadi Gnostik ini, kita hidup rohani itu waktu kita hidup sekarang. Jadi orang-orang ini adalah menolak ketika kita mati, nanti akan dibangkitkan kembali. Nah ini menolak. Jadi kalau udah mati, mati aja. Sama kayak binatang-binatang lain. Gak ada kebangkitan kedua, itu gak ada. Itu kita gak percaya. Ini bukan ajaran Injil. Ya. Berikutnya, orang-orang Yahudi juga mau masuk mencemari ajaran Kristen. Yaitu apa? Ketika kita sudah hidup di dalam perjanjian baru, mereka mau masuk-masuk lagi. Salah satunya yang hal klasik, sunat. Loh, kamu tuh udah Kristen, tapi kamu juga harus sunat. Nah kalau sekarang kasusnya beda di Indonesia. Sunat bukan lagi, kalau begitu ada pertanyaan, Pak kalau begitu orang Kristen bagaimana?
Saya katakan orang Kristen sikapnya adalah sunat bukan untuk keselamatan, tetapi untuk hal-hal lahiriah. Salah satunya untuk kesehatan, silakan. Tapi tidak sunat pun nggak ada masalah. Karena di sini sudah diatur bukan lagi sunat secara jasmani, tetapi sunat secara rohani. Itu nggak ada masalah di situ. Jadi udah nggak ada hubungannya, sudah putus di situ. Kemudian apa lagi? Harus mempersembahkan darah, korban, kambing domba. Itu sudah nggak lagi. Karena darah yang paling mahal adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Itu dia. Nah ini harus, bahkan Timotius pun supaya tidak menjadi syak dan batu sandungan. Karena Timotius juga melayani kepada orang-orang Yahudi. Akhirnya ya dia melakukan, menjalankan hukum Taurat. Tapi di dalam konsep berpikirnya, saya tidak melakukan lagi Taurat. Bukan berarti Taurat itu dihapus. Sampai hari ini jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Semuanya masih ada. Tetapi kata-kata jangan, itu semua diubah. Kasihilah Allah dan kasihi manusia. Kalau kita semua mengasihi manusia, mana mungkin kita mencuri. Kalau kita mencuri berarti kita tidak mengasihi manusia. Kalau kita membunuh berarti tidak mengasihi manusia. Ini, hati-hati dua, ini ajaran ini. Kemudian ajaran ini berkembang lagi, makanya ada konsili Nikea di tahun abad ketiga, ya berarti 300-an pada waktu itu, muncul lagi bidat-bidat yang menolak ketuhanan, yang mirip sekarang, yang lagi viral. Jadi ajaran-ajaran ini sebenarnya sudah dimatikan. Tetapi ada namanya siklus, nanti nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Sebenarnya hal ini adalah hal yang nggak penting di dalam dunia teologi. Bagi para teolog-teolog atau bagi para pelajar-pelajar mahasiswa ya di dunia teologi, ini udah selesai dan ini sudah basi. Ini sudah nggak ada gunanya. Tapi ini sangat berguna bagi orang-orang awam yang belum tahu. Karena kalau sudah kecantol ini sulit lepas. Bapak Ibu tahu nggak saksi Yehova? Itu kalau sudah kena itu, sulit untuk melepaskannya. Paham radikalnya itu udah sangat sulit. Itu dia. Nah ini nggak jauh beda dengan itu. Allah itu Dwitunggal bukan Tritunggal karena Roh Kudus itu melekat dalam diri Allah. Yesus. Ya, YHWH. Jadi Yesus dan YHWH sama saja dengan saya YHWH atau bapaknya, anak saya Jos adalah Yesusnya. Jadi ada berapa? 2. Sedangkan kita nggak percaya begitu. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah 1. Bentar ya. Nah ini dia. Saya harus jelaskan ini dulu. Di dalam kekristenan, jadi begini, kekristenan itu mulai dari Kristen Ortodoks. Mungkin di pelajaran ini nggak ada Bapak Ibu. Di pelajaran sekolah nggak ada. Jadi begini saya jelasin dulu. Pada waktu itu muncul Kristen di Antioquia, jadi nggak ada namanya Katolik, nggak ada namanya Protestan, hanya ada satu, Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Bahkan Kristen itu juga diambil dari ejekan. Ejekan apa? Ejekan orang-orang yang ikut Kristus, kayak orang Surabaya gitu, diejek-ejek, oh dasar kamu. Jadi itu mesoannya mereka, itulah yang dipakai jadi agama. Jadi ada yang berkata, di mana Yesus agama Kristen? Yang kono. Karena arti Kristen adalah pengikutnya Yesus. Kenapa ada agama? Agama adalah satu kumpulan di mana semua orang yang percaya Yesus itu menjadi legal. Kalau tidak diikat dalam satu ikatan, dilegalkan, ini menjadi liar. Karena sekarang semuanya sudah dikurung. Misalnya mereka mengaku Hindu, pasti mereka larinya kemana? Ada tempatnya masing-masing. Jangan mengaku Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Ngaku Kristen tapi nggak pernah baca Alkitab. Lah ini kan nggak ada kurungannya, apa dasarnya? KTP nggak bisa. Jadi pada waktu itu, satu kurungannya itu orang yang mengaku Kristen. Jadi Kristen itu mulai dari Kristen Antioquia, kemudian dia abad 1, 2, dan abad 3 itu. Kemudian habis itu setelah konsili Nikea itu, besar-besaran di seluruh dunia itu berkumpul semua merumuskan inti dari Tritunggal, baru ini pecah gereja barat dan gereja timur. Yang saya pakai ini adalah kostum gereja barat atau timur? Barat. Kenapa barat? Karena Indonesia ini kekristenannya masuk lewat
Barat. Barat itu mana? Ya Belanda, ya Amerika. Kalau misalnya di Israel sana nggak kenal model-model begini. Sepatu juga nggak dikenal. Yang ada namanya sendal kasut itu loh, tahu ya? Yang sekarang kayak apa Carfield apa itu loh. Ya, kulit-kulit begitu. Gitu. Belakangnya ada ikatannya lagi. Jadi itu yang Kristen memang pada mulanya tetapi menjadi pecah. Menjadi Roma Katolik sekarang kan. Kemudian Katolik itu pecah lagi jadi Protestan. Protestan pecah lagi menjadi aliran Pentakosta ini, Pentakosta. Pentakosta pecah lagi menjadi aliran karismatik. Yang terakhir kali yang saya tahu adalah karismatik ini. Terus mengalami. Kalau di sekolah-sekolah kan hanya diajarkan Katolik aja bapaknya. Pertama kali Katolik, enggak, sebelum itu sudah ada. Bahkan sampai sekarang makanya kenapa disebut gereja ortodoks Syria karena memang ortodoks itu udah orang-orang jadul pada mulanya di sana. Tapi itu mengalami perpecahan. Ada banyak alasan dan kita nggak bahas di sini. Tetapi itu diizinkan Tuhan. Nah, semua aliran mau mana aja Bapak Ibu sebut. Sebut dah aliran apa aja. Semuanya itu punya mahkota. Katakan mahkota. Mahkotanya seluruh dunia orang Kristen itu ada dua. Satu adalah dia percaya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada satu. Jadi bukan Bapa, Anak, Roh Kudus seperti saya, Joshua, Nesa. Enggak. Tapi saya. Di dalam saya ada roh, di dalam saya ada firman, ada perkataan. Di dalam saya ada roh, di dalam saya ada pikiran, ada hikmat. Hikmat dan saya dan roh saya itu tidak terpisah dalam satu tubuh yang sama. Kalau itu membedakan saya dan anak saya. Itu udah jelas-jelas beda dan itu penyesatan. Kedua, mahkota kekristenan adalah hipostatik. Saya tadinya hampir-hampir nggak ngerti, akhirnya saya cari-cari, oh ya, yang saya tahu yang kita kenal itu adalah langsung aja, bukan hipostatik, tapi kita langsung kenal Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Bapak Ibu pasti udah dengar hal ini, betul ya? Siapa yang udah dengar? Angkat tangan. Sebelum ini udah pernah dengar? Atau baru dengar sekarang? Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Udah pernah dengar dulu ya? Ini namanya ternyata hipostatik. Ya. Di mana Yesus mempunyai dua sifat ilahi. Ada manusia dan ada juga Allah. Sebenarnya sama aja. Yesus dan kita sama aja. Saya mau tanya, kita punya dua juga enggak? Kita itu roh atau tubuh? Hidup dalam roh atau tubuh? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Bodoh aja sebenarnya. Karena manusia mati, tubuhnya masuk kuburan. Masuk mana? Proloyo. Ya. Tapi rohnya enggak di proloyo. Kita semua akan masuk surga. Saya percaya itu. Katakan amin dengan iman. Tetapi kalau kucing, anjing, ya cicak dan semuanya masuk di situ, ya semuanya sudah di situ. Stop, berhenti. Dua sifat manusia ini. Makanya ada orang berkata Yesus Allah kita itu, Yesus itu Allah orang Kristen. Itu mati, kau mati. Kalau mati berarti dia bukan Allah. Berarti dia tidak tahu hipostatik. Bahwa Allah kita itu punya dua sifat ilahi. Yang mati adalah manusia, tetapi Allahnya tidak pernah mati. Karena Allah itu adalah roh. Katakan Allah itu roh. Roh itu kekal. Apa aja yang kekal? Allah, ini roh. Malaikat, roh. Mantan malaikat alias setan dan tuyul dan sebangsanya, ini roh. Dan manusia ini unik Bapak Ibu. Karena manusia dengan Yesus sama. Manusia bukan hanya roh, tetapi manusia tubuh juga ada, roh juga ada. Kalau binatang, tubuh aja. Kalau Allah, tubuh aja. Malaikat, tubuh aja. Manusia, ada tubuh, ada juga binatang. Ada juga unsur-unsur dari sama yang diciptakan binatang. Dengan menggunakan apa? Sama, binatang itu diciptakan unsurnya sama. Menggunakan unsur apa? Apa? Tanah. Sama. Makanya waktu Tuhan mengutuk, bukan mengutuk Adam, tetapi mengutuk tanah.
Kenapa tanah? Mengutuk di mana dia diciptakan. Mau tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata ketika sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak pernah tua, nggak pernah mati, nggak pernah sakit. Tapi sejak tanah, bahan baku manusia itu dikutuk oleh Tuhan, muncullah berbagai macam masalah di situ. Mati, sakit, encok, apa segala macam itu karena dikutuk. Asalnya kita itu dikutuk. Dan ini efeknya sama kepada binatang, karena binatang juga asalnya adamah, tanah. Adam, jadi Adam itu aslinya adamah, tanah. Ya sama aja itu adamah, makanya dinamain Adam dari tanah. Supaya manusia itu bisa tahu sehebat apapun manusia itu, hebat hidupnya dan segala macam, punya kekuasaan, punya superpower. Manusia harus tahu kamu asalnya dari tanah. Tanah itu nol. Tidak bernilai. Orang sehebat apapun, dia orang sekaya apapun, ujung-ujungnya mati, di mana dikuburin? Di tanah. Nggak ono, mati di mana? Di awan-awan. Pasti harus di tanah. Mengingatkan kepada kita jangan sombong. Karena kita ada di tanah. Beda ya, kalau tanah berarti lihatnya kemana? Ke bawah. Kalau langit lihatnya ke atas. Ini mengajarkan kita supaya hidup selalu lihat ke bawah. Supaya kita bisa mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Terus kemudian, ini dia. Allah itu Dwitunggal bukan Tritunggal. Kemudian ada 2 standar keselamatan. Maksudnya bagaimana Pak? Keselamatan bagi kita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selamat itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu nggak ada yang lain. Ya, nggak mungkin manusia itu bisa selamat karena ada tuh ayatnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melewati siapa? Yesus. Buat apa Yesus datang kalau Taurat itu menyelamatkan? Saya yakin nggak bakal Yesus datang. Yesus itu datang karena Taurat tidak menyelesaikan masalah. Ingat, tetapi ajaran ini berkata begini, orang-orang yang di luar Yesus itu masih dapat kesempatan, masih dapat keselamatan, yang penting hidupnya baik. Wah ini ngawur, udah nggak bisa. Sebaik-baiknya orang, coba Bapak Ibu lihat dah, sebaik-baiknya orang apakah satu hari dia nggak melakukan dosa? Pasti dia melakukan dosa. Kemudian masih ada perkawinan di surga. Sedangkan kita percaya bahwa di surga itu kita hidup seperti malaikat. Kenapa saya sangat percaya di surga itu tidak ada lagi perkawinan? Karena yang kita hidup di surga itu kita meninggalkan tubuh. Yang hanya bisa menikah itu tubuh. Tetapi kalau sudah dalam bentuk roh, itu sudah nggak bisa. Kalau Bapak Ibu lihat ada, itu anak gundurwo, itu kebanyakan nonton sinetron. Ya, setan nikah dengan ini jadinya begini. Alah, itu semua bisa dijelaskan dalam ilmu medis. Ya, karena nggak nikah juga, ya memang mukanya itu misalnya ada bulunya, ya itu kelainan. Ya, kok dihubung-hubungin begini apa segala macam. Setan nggak bisa nikah, itu sing bisa jadi begitu karena bapaknya. Bagaimana apa segala macam, itu semua manusia. Setan kok nikah sama manusia, jadinya apa? Manusia setan. Gitu ya. Ini ya awas, hati-hati. Kemudian menurut saya ini adalah hal yang fatal. Lucifer tahu Halel kata lainnya. Kemudian Adam dan Yesus itu derajatnya sama, mereka itu anak-anak Allah. Jadi Lucifer, Adam dan Yesus itu semua sama anak Allah. Ini udah semakin mengawur. Mereka satu derajat. Karena mereka nggak percaya Yesus itu YHWH itu. Ya, bisa tolong nyalain. Kemudian Yesus dilahirkan, diciptakan oleh Allah. Memang mereka tidak berkata Yesus itu diciptakan.
Tetapi mereka berkata Yesus dilahirkan. Tetapi tidak mengubah fakta bahwa mereka itu mempunyai prinsip bahwa Yesus dan Allah adalah dua pribadi yang berbeda. Masa saya menciptakan perkataan saya? Kira-kira betul nggak? Saya menciptakan pengetahuan saya, hikmat saya, betul nggak? Ya enggak. Karena perkataan, hikmat, dan saya adalah satu bagian. Ingat itu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, mana dulu Tuhan ciptakan? Mana dulu yang ada? Firman dulu atau Allah dulu? Allah. Allah dulu baru firman. Yang mana dulu kira-kira? Allah dulu atau firman? Yang firman angkat tangan. Tuh 1, 2, 3. Yang Allah angkat tangan. Oke, turun semua. Kalau yang ngomong tadi firman, berarti firman ada, wujudnya nggak ada. Wih, ada suara, nggak ada wujud. Ya, tapi jangan senang dulu. Allahnya dulu ada. Bisu Allahnya. Ayo. Berarti Allah pernah bisu. Wah, menghina ini Allah pernah bisu. Dua-duanya juga sama menghina ketuhanannya. Karena Allah dan firman itu ketika ada, sama-sama ada. Bayi yang normal, lahir, suaranya dulu atau tubuhnya dulu? Dua-duanya begitulah. Biasanya para suami begitu. Oh, kalau saya nggak pernah. Udah lahir ya? Nggak pernah. Karena saya lebih tahu dulu dari istri saya. Oh, sudah lahir. Oh, langsung lihat di situ. Oh, udah lahir. Istri saya udah keluar belum? Belum. Ya, saya udah tahu dulu. Tapi biasa kalau yang normal, saya sering suami mondar-mandir. Ya, gitu. Wah, aduh ya. Mereka sama-sama keluar badannya, suaranya juga sudah ada di situ. Jadi Allah dengan firman-Nya satu paket. Karena Allah nggak mungkin ada tanpa firman. Firman nggak mungkin ada tanpa Allah. Ingat itu, satu kesatuan. Kalau ini Yesus dilahirkan, diciptakan, bahkan ini berkata begini, firman YHWH atau firman Bapa itu berbeda dengan firman Yesus. Wah, ini ngawur lagi. Ingat, ini ajaran-ajaran sebenarnya sudah basi. Tetapi ini menjadi baru kalau kita belum tahu sama sekali. YHWH adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus. Seperti tadi saya jelasin, saya dengan Jos beda. Kalau saya dengan suara saya, sama. Itu tuh. Kalau kita percaya apa? Saya dan suara saya sama. Allah YHWH dengan firman-Nya adalah sama. Satu. Yesus bukan YHWH, tapi Yesus mengenakan kuasa YHWH. Jadi mereka itu punya prinsip begini. Saya kasih kuasa kepada anak saya. Nih, terus selamatkan dunia. Jadi anak saya mengenakan kuasa yang saya berikan. Otoritas. Lah, berarti dia bukan saya bukan dia. Dia mengenakan kuasa saya, makanya anak saya jadi Tuhan, anak saya jadi Allah. Sampai sini kita harus mengerti. Karena dia mengenakan kuasa yang diberikan saya kepada dia. Jadi saya Allah, dia juga jadi Allah. Saya Tuhan, dia juga jadi Tuhan. Tapi masalahnya kalau dia nggak mau, dia nggak jadi Tuhan. Berarti kalau dia nggak mengenakan kuasa dari Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Wah, ini kesesatan fatal. Ingat, mahkota kekristenan ada dua. Tritunggal dan tadi dua sifat ilahi. 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat setelah bangkit dari kematian. Sebelum itu Yesus bukan Tuhan. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu ketika dia menggenapi semuanya, lihat, karena kelemahan-kelemahan Yesus didapati ketika waktu dia berdoa, tuh Bapa Allahku, jika dapat lalukanlah cawan ini daripada aku, dan dia berdoa, oh segala macam. Tuh lihat, Yesus ketakutan, itu bukan Allah. Ngapain Yesus sekolah kalau dia memang bukan? Padahal dia nggak baca bahwa Yesus itu datang ke dunia mengosongkan dirinya
menjadi sama seperti hamba, menjadi 0, kosong, zero. Itu dia. Ya, kemudian kita baca lagi di ayat yang ke-4. Mari kita semua buka Alkitab kita. Para penyesat ini menurut Paulus ternyata 1 Timotius 6 ayat 4, di sana dikatakan, ia atau penyesat itu adalah seorang yang berlagak tahu. Katakan kiri kananmu, jangan sok tahu. Padahal tidak tahu apa-apa. Jadi terlalu banyak. Kenapa Paulus menulis ini? Bapak Ibu, saya mau jelasin. Latar belakang Paulus itu bisa jadi dia itu 10 besar atau 5 besar siswa terbaik. Bahkan dia berkata, aku adalah murid Gamaliel. Jadi Gamaliel adalah guru besar nomor 1, rabinya, pemimpin. Pokoknya nggak ada yang lebih hebat dari dia. Dan Paulus adalah salah satu muridnya yang terbaik. Jadi otaknya dan pikirannya, kepintarannya itu jauh di atas rata-rata. Makanya ketika dia bertobat, Tuhan izinkan dia menulis banyak hal. Bayangin, 12 murid Yesus, surat-suratnya tidak ada yang sebanyak Paulus. Ingat, Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang menurut kapasitas pengetahuannya itu. Dipakai luar biasa, tulisan-tulisannya itu sampai doktor-doktor teologi sekarang juga masih belajar. Dari siapa? Dari ini. Hebatnya luar biasa. Makanya dia berani berkata, mereka itu sok tahu, baru belajar 1 tahun 2 tahun, tapi ternyata mereka itu berlagak tahu. Tuh, tidak tahu apa-apa. Penyakitnya adalah mencari-cari soal. Contohnya begini, cari-cari soal itu. Mereka lawan Yesus. Yesus, membayar pajak itu boleh apa enggak? Nah itu kan cari-cari soal. Nanya lagi, Yesus kenapa kau menyembuhkan orang di hari Sabat? Nanya lagi, ikulah model-model begitu. Cari-cari kelemahan. Datang ke gereja mau cari-cari kelemahannya. Pokoknya ketika dalam satu perkumpulan, kalau nggak ribut, nggak rame. Ini orang-orang seperti ini. Mencari-cari soal dan bersilat kata. Biasanya orang-orang ini ilmunya rendah, tapi jago bersilat. Nah silat kan tadi malam banyak yang ditangkepin tuh. Ya betul ya. Dapat gak himbauan Bapak Ibu? Dapat ya? Ditangkepin tuh. Silat-silat masuk, polisi datang masuk ke pasar. Terus pura-pura beli apa kemarin? Beli sayur. Ya terus polisi akhirnya tangkap. Tadi malam saya baca berita. Dia masuk ke pasar, ada 2 orang pura-pura beli sayur. Nah ini, jago bersilat kata. Nih, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Menyebabkan perpecahan gereja. Jadi ternyata perpecahan gereja bukan hanya ada sekarang, tetapi dari zaman dulu. Dan biasanya terlalu banyak ngomong, ilmunya sedikit, tetapi kelihatannya berhikmat. Inilah orang-orang itu menurut Paulus. Nah, ini dia. Merasa ajaran paling benar, merasa ajarannya paling kudus, merasa dirinya paling hebat. Semua orang gak ada yang sehebat dia, semua orang gak ada yang sepinter dia. Ini bahaya. Kalau ada orang Kristen merasa ajaran paling benar, gerejanya paling benar, yang lain semua masuk neraka, ini hati-hati. Ini mengerikan. Kemudian di ayat yang kelima, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kata keuntungan ini ternyata Bapak Ibu, lihat, keuntungan ini adalah artinya porismos, yaitu salah satunya adalah di situ ini, apa ini? Uang. Jadi mereka itu baik yang gerejanya maupun jemaatnya ditanamkan begini. Kalau ikut Tuhan itu uangnya tebel. Ikut Tuhan itu
uangnya kita, hartanya, kita akan bertambah ini. Porismos. Mereka mengira ketika kita ibadah, maka kita seperti kedukun, pulang-pulang dapat keuntungan uang yang banyak. Itu arti pertama. Ya, ini salah motivasi. Ikut Tuhan gak boleh salah motivasi. Yang pertama saya harus salahkan gereja dulu. Hati-hati dengan gereja yang hanya fokus mengajarkan uang, mengajarkan apa? Kekayaan yang tidak diimbangi dengan salib. Boleh nggak ngomongin masalah berkat? Boleh. Tetapi itu harus berimbang dengan salib. Dua-duanya harus berimbang. Kita ikut Tuhan pasti diberkati. Ada banyak ayat-ayat berkat. Janganlah kamu khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Ya, pokoknya itu banyak banget. Tapi saya mau katakan banyak juga ayat-ayat tentang salib. Kalau engkau ikut aku, engkau harus pikul salib. Itu juga harus diberitakan semuanya dengan seimbang. Itu dia. Dan kedua, banyak jemaat yang hanya ingin mendengar yang enak didengar telinga. Saya enak didengar telinga, jadi dia pilih-pilih gereja. Oh, makanya sekarang kan suka banyak. Hari ini, minggu ini, pendeta A. Wah, enak ini. Pas dia itu motivator, pergi. Minggu depannya dia nggak ke gereja itu. Dia cari dulu di mana pembicaranya bagus, dia datang. Kemana pembicaranya bagus, datang. Karena sudah ada brosurnya di situ. Yang hanya enak didengar telinga. Ingat 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Terus tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Apalagi kalau pendetanya bisa ngelucu. Yang diingat waktu pulang bukan firmannya tetapi lucu-lucuannya. Boleh nggak melucu? Boleh. Tetapi dalam konteksnya yang jangan lebay, berlebihan. Begitu. Ini dididik betul-betul. 1 Timotius 6 ayat 6, ayo kita semua baca. 1, 2, 3. Memang kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Nah, ternyata bukan satu-satunya artinya maksud Paulus begini. Memang betul, ikut Tuhan itu juga akan diberkati Tuhan, tetapi arti berkat itu bukan hanya melulu uang. Tetapi artinya porismos itu adalah sumber penghidupan. Apa itu sumber penghidupan? Artinya sama juga di dalam Matius 6 ayat 20. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harta di surga itu uang, emas atau bukan? Bukan. Kalau begitu bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Ini Bapak Ibu harus melek sekarang. Karena saya mau bagi kekayaan. Bagi kekayaan. Kalau di dunia kita bekerja keras, kita dapat uang. Uang bisa beli emas dan segala macam. Betul ya? Nggak ada yang tidur-tidur dapat uang itu hanya khusus. Ya, tapi tidurnya dia harus 1 minggu bagaimana? Waduh ngeri. Ya, menjadi uji cobanya dokter-dokter itu dibayar mahal. Tapi ya resikonya mati juga nanti. Ya kalau malpraktek. Tapi begini, kita tahu bagaimana cara mengumpulkan uang di bumi. Tetapi ini adalah rahasia supaya ternyata di sorga itu tidak hanya percaya masuk sorga, tetapi firman Tuhan katakan, kumpulkan bagimu harta di sorga. Berarti di surga juga kita memperoleh harta itu setiap orang berbeda-beda. Kumpulkan. Ada yang bisa 1, ada yang 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta. Setiap orang itu mempunyai berbeda-beda hartanya. Makanya saya seringkali bilang sama Bapak Ibu, di surga itu jangan-jangan itu mempunyai rumahnya juga yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita capai di dalam dunia. Bahkan di surga pernah saya katakan ada 5 jenis mahkota. Itu. Caranya untuk supaya mengumpulkan harta di surga bagaimana? Bukan waktu di surga baru bekerja, sudah terlambat.
Contohnya yang sebelahnya Yesus yang bertobat ketika disalib, itu dia, Yesus katakan pada hari ini juga kamu akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia masuk surga, tetapi dia belum pernah ke gereja, dia belum pernah pelayanan, dia belum pernah tamborin karena dia laki-laki. Apa dia belum main musik, apa segala macam, dia belum pelayanan. Tapi di surga, tetapi tidak ada harta, 0, 0. Tuhan itu adil loh. Adil. Yang ikut Tuhan sehari dengan yang berpuluh-puluh tahun beda. Beda. Makanya saya katakan di surga juga ada banyak kastanya. Ada yang biasa, ada yang kaya. Yang kaya ini bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita beribadah, hidup benar. Di dalam gereja ini, misalnya Bapak Ibu datang, memuji membesarkan nama Tuhan, memberi persembahan, kemudian pulang. Tapi apakah cuma sampai situ? Enggak. Di rumah juga melayani suami, itu upah-upah semua ada. Istri juga mengasihi istri mengasihi suami. Bahaya ini ya. Sekarang itu kok udah makin terang-terangan istri mengasihi istri itu ya. Ya. Istri mengasihi suami, itu juga upahnya terkumpul. Apakah cuma sampai situ? Tidak. Di dalam pekerjaan kita jujur, kita hormati kepala kita, bos kita, bekerja dengan baik. Semuanya yang kita lakukan itu adalah mengumpulkan upah di surga. Itu dia. Dapat poin. Kalau sekarang kan di Indomaret, Alfamart, kumpulkan poin, 5.000 poin dapat ini. Ini sama, kumpulkan dulu kita poin, tukernya kalau mati. Jangan mau tuker cepet-cepet. Berarti kalau tuker cepat-cepat, mati cepat. Nah ini dia. Ya, berikutnya lagi. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke, lihat di sini, mulai dari lahir, tuh, sekolah, sarjana, kerja, menjadi tua, mati. Kita lahir kosong, keluar kosong. Artinya apa? Ini pesannya firman Tuhan nih. Kita harus mengerti makna hidup. Jangan kita itu hanya numpang lahir dan menu-menuhin kuburan, praloyo, sekarang udah penuh banget. Tapi hidupnya tidak ada berguna. Contohnya nggak berguna, misalnya kalau dia mati, orang-orang nih dengar kabar-kabarnya datang-datang, itu Bapak itu bagaimana? Ya baguslah matilah daripada nggak ada gunanya. Ibu itu bagaimana? Ya pantesan aja mati, itu satu RW semua diomelin semua. Ya, pantas. Jadi kayak apa ya? Kayak mati jadi orang bersyukur. Berarti itu kita tidak berguna. Ini berbeda dengan zaman COVID kemarin. Kalau zaman COVID kemarin ada pepatah begini, tetaplah hidup meskipun engkau tidak berguna. Itu kata-kata sering banget, tetapi sekarang hidup itu harus berguna. Karena Tuhan menciptakan tidak asal-asalan. Ingat, kelahiran kita itu, proses pembuatannya lebih dahsyat dari apapun yang terjadi. Baru masuk aja, ya yang dari pria itu, ya sel spermanya itu udah lomba-lomba mengalahkan jutaan. Itu kita jadi pemenang. Kok kita lahir kok jadi loser, jadi pecundang? Enggak boleh. Kita begitu jadi, misalnya, jadi saya, berarti itu kita sudah ditentukan. Itu pemenang. Tuhan menciptakan itu kenapa? Oh tapi saya nggak seperti bapak saya. Jangan. Tapi saya nggak seperti orang lain. Karena kita diciptakan Tuhan menurut talenta kita masing-masing. Seringkali saya sangat kecewa pada orang-orang yang nggak mengerti talenta anak. Ya, atau seringkali orang memaksakan talentanya. Contoh, saya katakan, ikan diajak lomba naik tebing. Ayo, bisa nggak? Nggak bisa. Wong dia ikan, beda dengan monyet. Kita itu juga sama punya talenta masing-masing. Mau diajarin bagaimanapun, kalau nggak bisa masak, ya wis nggak bisa. Gitu. Tapi jangan lupa dicoba dulu. Kalau diajarin bagaimanapun, ngitung-ngitung gitu, pokoknya kok kamu bodoh sekali, masa ini nggak bisa matematika. Saya berpikir ya kalau begitu ya, kalau saya fokus dengan hal itu aja berarti saya dikatakan kategori orang bodoh.
Karena setiap orang tua saya telepon, berapa Jos nilainya? 100, berapa 90? Oh kalau Dedi 60 aja udah puji Tuhan kayak. Serius. Tapi saya katakan, memang saya kurang, saya lemah di hal-hal begitu. Tetapi saya bukan berarti produk gagal. Karena Tuhan menciptakan saya untuk di mana itu punya karunia-karunia yang berbeda. Orang yang jago ngitung belum tentu bisa ngadepin bos-bos, terus mereka manggut-manggut. Belum tentu juga kan. Maksudnya ketika saya kasih firman, kasih motivator, ini yang harus kita sadari, setiap orang itu punya karunianya masing-masing. Nggak usah iri apa yang karunia Tuhan yang kasih kepada kita. Kalau memang karunianya bukan musik, ya sudah, apa aja karena semuanya di mata Tuhan itu sama. Yang penting hidup itu harus berguna. Katakan kiri kananmu, hidup berguna. Jangan numpang hidup. Aduh, apalagi nyusahin orang. Istilahnya kalau saya mau bilang sama papa mama saya, nih istilahnya bodoh-bodoh pelajaran pun sekarang udah jadi guru. Lah, ya kan? Minimalnya seperti itu. Tapi ada satu hal yang kenapa? Sebenarnya kalau mau ngikutin, capek, males, istilahnya dari pagi harus ngurus apa segala macam. Tapi apa ya, ada rasa beban. Saya itu punya visi. Saya nggak mau anak-anak Tuhan itu bodoh dalam firman Tuhan. Nggak mau anak-anak Tuhan harus pintar. Karena apa? Firman Tuhan berkata, kalau kita kurang pengetahuan, umatku itu akan binasa karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Kalau firman Tuhannya itu sudah matang, saya yakin mereka kalau akhlaknya semuanya sudah bagus, saya yakin mereka akan jadi orang-orang yang berguna. Karena sekarang kan Indonesia, berapa kalau pinter itu hanya matematika ini apa segala macam. Wah kalau itu harus ranking 1. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi nomor 1? Ternyata dalam dunia kerja juga begitu. Bagaimana caranya untuk menjadi nomor 1? Akhirnya apa? Enggak sampai sasaran, menjilat bosnya. Ya, sampai pulang ke rumah masih menjilat. Ya. Apalagi korupsi. Sekarang orang udah enggak korupsi karena di penjara gampang. Lihat sekarang itu kacau karena hanya mengejar. Orang cerdas belum tentu jujur. Oleh karena itu saya mau orang-orang Kristen itu sama seperti Salomo, takut akan Tuhan. Amin. Kalau orang takut akan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Gak usah khawatir, orang pintar banyak. Tapi orang yang takut akan Tuhan, hanya sedikit. Katakan sebelah kiri kamu, hanya sedikit. Itu saya. Itu kamu. Takut akan Tuhan. Amin. Masih banyak sebenarnya, tapi udah kita sudahi saja. Karena ini sangat penting. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua masuk dalam penyembahan. Dalam segala rencana, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, ku tak akan menyerah.
yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Katakan dengan penuh iman. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat, Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Bapa. Kalau kami semuanya sudah boleh mengikuti ibadah siang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-berkat yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Berkat firman-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Kau yang akan meneruskan kepada setiap kami Bapa, untuk kami lebih mengerti Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami mampu melakukan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan semakin hari akan Engkau semakin pakai lebih lagi Bapa. Engkau akan perlengkapi lebih lagi Bapa dengan hikmat dan marifat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati hamba-Mu lebih lagi, semakin takut akan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin menyerahkan semua kehidupannya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat jasmani pun akan melimpah, keluarga Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, semua Tuhan buat berhasil, Tuhan berikan Tuhan Yesus damai sejahtera sukacita yang datangnya hanya daripada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Bapa untuk semuanya. Engkau memberkati juga semua jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Kami percaya kami semuanya boleh mengalami sukacita yang luar biasa yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.